Aku masih ingat hari itu. Hari saat namaku tercantum di daftar bimbingan skripsi semester akhir. Seharusnya ini cuma urusan administrasi biasa. Tapi entah kenapa, waktu kulihat nama dosen pembimbingku, jantungku berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Arfan Setiawan. MC, nama yang belum pernah kudengar. Katanya, dia dosen baru pindahan dari universitas di luar kota. Banyak teman bilang dia orangnya tertutup, agak pendiam, dan terlalu muda untuk jadi dosen senior. Tapi aku tidak memikirkan itu. Yang kupikirkan cuma satu, semoga aku bisa cocok dengan pembimbingku. Aku ingin lulus tepat waktu. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang dosen lantai 2. Aku mengetuk pelan pintunya, lalu terdengar suara dari dalam, "Silakan masuk." Saat aku membuka pintu, pandanganku langsung tertuju pada sosok pria tinggi dengan kemeja putih dan jam tangan coklat di pergelangan kirinya. Ia sedang menata berkas, lalu menoleh ke arahku dan saat itu, aku lupa caranya bernapas sejenak. "Selamat siang, kamu Alia?" "Ya," tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk gugup. "Iya, Pak, saya Arfan. Silakan duduk." Aku duduk perlahan, mencoba tenang, tapi caranya bicara, sorot matanya yang tajam tapi tenang, dan suara rendahnya yang seperti punya irama tersendiri, membuatku merasa aneh. Bukan takut, justru nyaman. Dan itu membuatku makin gelisah. "Sudah siapkan proposalnya?" tanyanya sambil membuka laptop. Aku buru-buru menyerahkan map. Tanganku gemetaran sedikit. Entah karena gugup atau karena terlalu fokus memperhatikan wajahnya yang nyaris tanpa ekspresi, tapi justru karena itu, jadi sulit ditebak. Temannya menarik. Kecemasan sosial pada generasi digital. "Kamu ambil studi kasus?" tanyanya serius. Rencana awalnya sih iya, Pak. Mahasiswa aktif di medsos tapi mengalami social anxiety. Jawabku pelan. Dia mengangguk. "Oke, saya suka pendekatannya. Tapi nanti coba kita pertajam lagi sudut pandangnya. Fokuskan pada satu kelompok agar lebih tajam analisisnya." Aku tercengang. Ini pertama kalinya aku merasa didengar penuh oleh seorang dosen. Dan bukan hanya itu, cara dia menjelaskan terasa hangat. Seolah-olah dia benar-benar ingin aku berhasil. Sebelum aku keluar, dia berkata satu hal yang membuatku menoleh. "Alia," katanya, "kamu punya potensi, tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Skripsi itu proses. Santai saja." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati, aku tak bisa berhenti mengulang kalimat itu sepanjang jalan pulang. Dan entah kenapa, aku jadi menunggu-nunggu pertemuan selanjutnya. Bukan cuma soal skripsi, tapi karena tatapan mata Pak Arfan saat menatapku tadi, ada sesuatu di sana yang belum bisa aku mengerti. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari setelah pertemuan, itu terasa berbeda. Aku mulai bangun pagi dengan semangat yang aneh. Bukan karena skripsi, tapi karena aku tahu akan ada jadwal bimbingan lagi minggu depan. Aku bukan tipe mahasiswi yang suka membesar-besarkan sesuatu. Tapi setiap kali mengingat cara Pak Arfan menatapku, waktu itu, ada bagian di dadaku yang bergetar. Tatapan itu tidak biasa. Bukan tatapan dosen ke mahasiswanya. Tapi juga bukan tatapan yang bernada menggoda. Aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang jelas, tatapan itu bikin aku lupa cara bicara dengan tenang. Saat hari bimbingan datang, aku mengenakan blus putih dan jeans biru muda. Sederhana, tapi rapi. Di dalam hati, aku menertawakan diri sendiri. Sejak kapan aku peduli baju apa yang kupakai ke kampus? Ruangan dosen lantai 2 masih sama, tapi suasananya terasa berbeda bagiku. Aku mengetuk dan masuk setelah mendengar izinnya. "Silakan, duduk, Alia," katanya sambil tersenyum. Dan seperti biasa, senyum itu menenangkan. Tapi tatapan matanya lagi-lagi, aku merasa seolah dia sedang melihat lebih dari sekadar skripsi di tanganku. Kami mulai membahas bab 1. Aku menjelaskan garis besar teorinya, dan dia mendengarkan dengan tenang, sesekali mencatat, sesekali menatap langsung ke arahku sambil mengangguk pelan. "Ada satu bagian yang saya suka banget," katanya tiba-tiba.
Waktu kamu tulis tentang bagaimana media sosial bisa bikin orang merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang, aku tersenyum kecil. Itu dari pengalaman pribadi. Pak, berarti kamu orang yang PK. Itu bagus untuk penelitian, ujarnya sambil menyilangkan tangan di meja. Tapi hati-hati, kalau terlalu PK, kamu bisa mudah lelah. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu terasa pribadi, seolah dia bukan hanya bicara soal skripsi, tapi soal aku sebagai manusia. Dan ya, dia benar. Aku mudah lelah, mudah overthinking. Tapi bagaimana bisa dia tahu? Setelah bimbingan selesai, aku membereskan barang-barangku. Saat aku berdiri, tiba-tiba dia berkata dengan pelan, "Jangan terlalu cepat ingin selesai. Nikmati prosesnya." Aku menoleh. Kali ini, dia menatapku cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis dan kembali ke laptopnya. Aku keluar ruangan dengan kepala yang penuh, bukan oleh revisi skripsi, tapi oleh kalimat dan sorot matanya yang entah kenapa terasa menghangatkan. Dan saat aku melangkah menuju tangga, satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Apakah aku cuma mahasiswinya, atau dia juga merasakan sesuatu? Pertanyaan itu terus menggema di pikiranku selama berhari-hari. Aku mencoba mengabaikannya, membenamkan diri dalam teori-teori skripsi, jurnal, dan revisi. Tapi tetap saja, setiap kali menerima pesan dari Pak Arfan di email atau WhatsApp bimbingan, jantungku selalu berdetak tak beraturan. Suatu sore, setelah kelas sore selesai, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar ke taman kecil dekat kampus. Tempat itu sepi dan damai, cocok untuk menenangkan pikiran yang mulai kusut. Tapi saat aku memasuki area taman, langkahku terhenti. Di bangku panjang di bawah pohon trembesi, kulihat sosok yang sangat familiar, Pak Arfan, duduk sendiri, menatap jauh ke danau buatan di tengah taman. Kemejanya sedikit tergulung di lengan, dan dia tampak tidak menyadari kehadiranku. Aku hampir berbalik dan pergi tapi dia menoleh. Dan lagi-lagi, tatapan itu. "Alia," sapanya lembut. "Kamu juga suka tempat ini?" Aku mengangguk canggung. "Iya, Pak, kadang kesini kalau lagi penat. Tempatnya memang tenang," katanya sambil menepuk bangku di sebelahnya, mengisyaratkan aku duduk. Aku ragu sejenak, lalu akhirnya menurut. Kami duduk berdampingan dalam hening selama beberapa saat. Aneh, tapi tidak canggung. "Aku dulu sering ke taman kayak gini waktu kuliah," ucapnya tiba-tiba. Waktu butuh berpikir atau sekadar melarikan diri sebentar dari rutinitas. "Melarikan diri dari apa, Pak?" tanyaku, tanpa sadar bicara lebih pelan. Dia tersenyum. Tapi senyum itu terlihat menyimpan banyak hal. Dari hidup, dari harapan orang, dari pilihan-pilihan yang membingungkan. Aku tidak berani bertanya lebih jauh, tapi suasana itu terasa sangat berbeda dari ruang bimbingan biasa. Rasanya seperti dua orang yang sedang saling membuka diri, bukan dosen dan mahasiswa. "Pak Arfan," aku memberanikan diri berkata, "boleh tanya satu hal enggak?" Dia menoleh. "Tentu, kenapa Bapak sering menatap saya seperti itu?" Dia terdiam cukup lama. Tatapannya berubah serius, dan matanya menelusuri wajahku sejenak sebelum akhirnya menunduk pelan. "Aku menghargai cara kamu berpikir, Alia. Kamu berbeda dari kebanyakan mahasiswa, dan kadang aku lupa caranya menjaga jarak." Dadaku langsung sesak. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak boleh kudengar tapi justru sangat ingin kudengar. "Aku minta maaf kalau tatapanku membuat kamu salah paham," lanjutnya. "Aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman." Aku menunduk. Kata-katanya jujur, tapi membuat hatiku makin bingung. Aku tidak merasa tidak nyaman. Justru sebaliknya, saat aku pulang sore itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Dan aku sadar, aku sudah terlalu dekat dengan seseorang yang tak seharusnya ku sentuh. Kalimat itu terus menggema di kepalaku. Aku berusaha menarik diri pelan-pelan, mencoba kembali menempatkan semuanya dalam batas yang seharusnya. Tapi semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin sering semesta membuat kami bertemu dalam situasi yang tak terduga.
Seperti hari itu saat aku datang ke ruangannya untuk menyerahkan revisi bab 2. Aku sengaja tak membuat janji terlebih dahulu. Berharap bisa meletakkan berkas lalu pergi tanpa perlu banyak bicara. Namun, begitu aku mengetuk dan masuk, aku melihat Pak Arfan sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Iya, nanti aku telepon lagi. Ya, aku lagi ada mahasiswa. Lalu dia menoleh cepat ke arahku. Sedikit gugup, aku tutup dulu. Ya, sayang, aku terpaku. Kata itu sayang masih menggantung di udara saat dia buru-buru mematikan telepon. Alia, maaf ya, kamu sudah lama nunggu. Tanyanya cepat, seolah ingin mengalihkan perhatian. Aku menggeleng pelan, masih berusaha mencerna apa yang baru saja ku dengar. Enggak, Pak, cuma mau taruh revisi ini. Dia menerima map dariku. Tapi mataku tetap tertuju pada ponselnya yang ia letakkan di meja. Layarnya masih menyala sebentar. Dan di sana, aku sempat membaca nama kontak terakhir. Istri tiba-tiba. Dunia seperti berhenti. Aku berdiri mematung selama beberapa detik. Tak ada yang salah secara hukum. Tapi secara hati, aku baru saja tersadar bahwa aku sudah terlalu dalam menaruh perasaan pada seseorang yang telah memiliki hidupnya sendiri. Ada lagi yang mau kamu diskusikan? Tanya Pak Arfan lembut. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Tapi rasanya senyumku seperti topeng yang hampir retak. Enggak. Pak, itu saja. Aku keluar dengan langkah cepat. Menuruni tangga tanpa menoleh. Langit mendung sore itu serasa menggambarkan isi hatiku. Di jalan pulang, aku membuka ponsel dan menulis pesan. Pak Arfan, terima kasih untuk bimbingannya selama ini. Jika memungkinkan, saya ingin mengganti dosen pembimbing. Tapi aku tidak pernah menekan tombol kirim. Karena bahkan saat hatiku mulai hancur, aku masih menunggu. Kenapa tatapannya masih terasa hangat meskipun ada wanita lain yang ia panggil sayang? Pertanyaan itu tak kunjung pergi dari pikiranku. Setiap malam, aku mencoba mencari alasan mungkin. Itu hanya panggilan biasa. Mungkin mereka sudah tidak bersama. Mungkin itu hanya urusan keluarga. Tapi aku tahu, aku sedang mencari-cari alasan untuk menenangkan hati yang sudah terlanjur kecewa. Beberapa hari kemudian, aku sedang duduk sendiri di kantin fakultas, mencoba fokus membaca ulang bab 3 skripsiku yang mulai terasa membingungkan. Di meja sebelah, dua dosen wanita tengah asyik mengobrol sambil menyeruput kopi. Awalnya aku tak berniat mendengarkan. Tapi salah satu dari mereka menyebut nama yang membuatku langsung menoleh pelan. Pak Arfan ya? Iya. Istrinya tuh cantik banget. Aku pernah lihat waktu dia datang pas seminar internal semester lalu. Yang dari Bandung itu, kan? Sahut. Nafasku tercekat. Posisiku, aku hanya mahasiswi bimbingan. Tapi kenapa rasanya seperti patah hati? Aku beranjak dari kursi tanpa menyelesaikan makan siangku. Langkahku cepat, seolah ingin meninggalkan semua yang baru saja ku dengar. Tapi tentu saja, tak semudah itu. Sore itu, aku menatap lama ponselku. Jari-jariku mengetik pesan ke Pak Arfan. Pak, saya minta maaf. Bolehkah kita jadwalkan ulang bimbingan minggu ini? Saya kurang sehat. Dia membalas cepat. Kamu baik-baik saja? Kalau butuh waktu, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Ya, saya tetap tunggu kamu. Kalimat itu, seperti pil pahit yang dibungkus manis. Hangat, tapi menyakitkan. Peduli, tapi tak bisa kumiliki. Aku memeluk buku catatanku malam itu sambil menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya sejak aku kenal dia, aku menangis bukan karena skripsi, tapi karena kenyataan bahwa aku sedang jatuh hati pada milik orang. Dan semakin aku mengingat tatapan hangatnya, semakin aku merasa bersalah. Dan semakin aku ingin menjauh, maka aku pun mulai menjaga jarak. Setiap kali dia mengirim pesan untuk menanyakan progres skripsi, aku menjawab secukupnya tanpa emotikon, tanpa basa-basi seperti dulu. Aku tak lagi meminta waktu tambahan atau bercerita soal kebingunganku. Aku hanya mengirim file dan menunggu revisi. Selebihnya, tidak. Tapi tentu saja, itu tak semudah teorinya. Karena ternyata,
menjauh dari seseorang yang sudah terlanjur melekat di pikiranku, justru membuat segalanya semakin berat. Aku tak lagi semangat ke kampus. Skripsiku jalan di tempat. Bahkan saat dosen lain memberi pujian ringan atas topik yang kuambil, aku tak bisa benar-benar merasa bangga. Karena satu-satunya orang yang ingin ku dengar komentarnya, justru tak lagi kutemui secara langsung. Dan mungkin dia menyadarinya. Malam itu, ponselku berdering. Bukan pesan, tapi panggilan. Pak Arfan. Aku terdiam menatap layarnya. Jari-jariku ragu. Tapi akhirnya, aku angkat. Halo, Alia. Suaranya tenang. Tapi terdengar lebih berat dari biasanya. Kamu baik-baik saja? Aku menarik napas panjang. Saya, baik. Pak, sudah 2 minggu kamu nggak datang bimbingan. Saya baca file revisi kamu. Tapi saya merasa kamu menghindar. Aku tak bisa menjawab. Diamku membenarkan semuanya. Kalau kamu merasa tidak nyaman karena sesuatu, atau karena saya, kamu bisa bilang langsung. Katanya perlahan. Saya tidak akan marah, tapi saya ingin tahu alasannya. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Saya hanya ingin menjaga jarak. Pak, sunyi. Lalu ia bertanya dengan suara yang terdengar ragu. Menjaga jarak, karena kamu tahu saya sudah menikah. Hatiku seperti berhenti berdetak. Bahkan dia tahu, aku hanya menjawab lirih. Saya tidak ingin membuat semuanya rumit. Lalu, dia menghela napas pelan. Kamu tidak membuat apapun rumit. Alia, perasaan itu tidak salah. Yang salah adalah jika kita membiarkannya melewati batas. Aku nyaris menangis saat mendengar itu. Karena di balik kalimatnya yang penuh logika, aku bisa merasakan perasaan yang ia sembunyikan juga. Aku tetap dosen pembimbingmu. Dan aku ingin kamu menyelesaikan skripsimu dengan baik. Lanjutnya, kalau kamu perlu waktu, aku akan beri. Tapi jangan hilang. Ya, jangan larikan diri. Kalimat itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Dan malam itu, aku tahu, aku belum sepenuhnya mampu pergi. Karena meski aku sudah ingin mundur. Ternyata dia tidak membiarkanku benar-benar menghilang. Dan disitulah letak persoalan paling besarnya. Aku masih ada. Dan dia masih di sana. Tapi kami tidak benar-benar bisa saling mendekat. Pun tak mampu sepenuhnya melepaskan. Hari-hari setelah telepon itu, aku mencoba mengembalikan fokusku pada satu hal yang pasti. Lulus tepat waktu. Bukan karena ingin segera terbebas dari skripsi. Tapi karena aku tak mau terus-menerus berada di situasi abu-abu seperti ini. Aku mulai mengatur jadwal bimbingan secara lebih teratur. Datang tepat waktu. Pulang lebih cepat. Bicara seperlunya. Senyum secukupnya. Tapi tetap saja, setiap kali kami duduk di ruangan yang sama, ada sesuatu yang menggantung di udara. Tak terlihat. Tapi terasa begitu kuat. Suatu siang, saat kami sedang membahas bab 4, dia menyela dengan suara pelan. Kamu kelihatan lebih dingin dari biasanya. Aku tertegun. Maksudnya, dia menatapku cukup lama sebelum menjawab. Biasanya kamu lebih hidup saat diskusi. Sekarang seperti kamu menjaga jarak. Aku menunduk. Bukankah itu lebih baik? Pak, dia tak langsung menjawab. Tapi aku mendengar helaan napasnya yang berat. Kalau jarak itu membuat kamu kehilangan semangatmu sendiri, aku rasa itu tidak baik. Ucapnya akhirnya, aku bukan musuhmu. Alia, kata-katanya membuat hatiku bergolak. Karena memang bukan. Dia bukan musuhku, dia adalah seseorang yang selalu kuharapkan hadir saat aku mulai kehilangan arah. Seseorang yang membuatku ingin jadi lebih baik. Bahkan saat aku tahu dia tak bisa bersamaku. Namun semakin aku berusaha menata logika, hatiku justru semakin berantakan. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap draft skripsiku yang sudah revisi keempat. Tapi pikiranku bukan di kalimat teori atau hasil kuantitatif. Pikiranku mengembara ke pertanyaan yang tak berani kuucapkan langsung. Jika perasaan ini salah, mengapa Tuhan mempertemukan kami di waktu yang begitu tepat? Tapi, dalam kondisi yang begitu salah, aku memejamkan mata, mencoba mengusir semuanya. Tapi jawabannya tetap sama. Aku harus lulus.
Itu satu-satunya cara agar aku bisa keluar dari ruang penuh dilema ini. Karena cinta yang diam-diam, sekacau apapun rasanya, tidak bisa terus menjadi alasan untuk menunda masa depanku. Maka aku pun mempercepat langkahku. Bab demi bab mulai rampung. Aku menulis bukan lagi dengan semangat yang berbunga-bunga seperti dulu, tapi dengan tekad bulat. Aku harus selesai. Aku harus keluar dari pusaran ini sebelum aku semakin tenggelam. Namun ternyata, menyelesaikan skripsi tak serta-merta menyelesaikan perasaan. Hari itu, setelah bimbingan terakhir untuk pengecekan seluruh isi naskah sebelum sidang, Pak Arfan memintaku untuk menunggu sebentar di taman fakultas. Katanya, dia ingin bicara bukan sebagai dosen pembimbing. Aku ragu, tapi aku datang. Dia duduk di bangku yang sama seperti dulu. Langit sore menguning, dan suara dedaunan bergesekan pelan di antara hening kami. Aku mau jujur. Alia, katanya akhirnya. Suaranya rendah dan tenang, tapi juga terasa berat. Dari awal aku tahu, kamu berbeda. Cara kamu berpikir, cara kamu menulis, bahkan cara kamu diam. Aku tak menjawab. Jantungku berdetak begitu cepat. Aku tahu, sebagai dosen, aku seharusnya menjaga jarak, dan sebagai laki-laki beristri, aku lebih tidak boleh lagi memberi harapan apapun. Tapi aku juga manusia. Alia, dia menoleh ke arahku, dan setiap kali kamu datang ke ruang itu, duduk di depanku dengan mata yang penuh semangat, aku merasa hidupku yang sepi jeti, sedikit lebih berwarna. Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Aku ingin membencinya karena dia membuka pintu. Itu terlalu lebar. Padahal dia tahu aku mungkin akan masuk. Tapi aku juga ingin memeluk kalimat-kalimat itu. Karena untuk pertama kalinya, perasaanku tak lagi sepihak. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia menunduk dan melanjutkan dengan lirih. Tapi aku tidak akan melewati batas. Alia, aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku tidak bisa melukai seseorang yang percaya padaku. Ia menatapku dalam-dalam. Dan aku tidak mau kamu menjadi luka dalam hidup seseorang yang lain. Aku menunduk. Dada ini terasa sesak, tapi penuh. Ada rasa sakit, tapi juga semacam kelegaan. Aku paham, Pak. Suaraku nyaris tak terdengar. Perasaan itu mungkin tak bisa dipilih. Tapi keputusan selalu bisa. Dia tersenyum tipis, penuh kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Dan di bawah cahaya jingga yang jatuh dari langit, aku tahu, meski kami saling memahami, cinta ini memang tak ditakdirkan untuk diperjuangkan. Sejak percakapan itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Bukan hanya perasaanku terhadap Pak Arfan, tapi juga caraku melihat diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa aku bisa sampai sejauh ini? Kenapa aku tak bisa mengendalikan hati? Kenapa aku membiarkan diriku berharap? Padahal sejak awal tahu tidak ada tempat untukku, aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Setiap kali menatap cermin, aku melihat sosok yang dulu bersemangat kini tampak lelah dan penuh keraguan. Skripsiku memang sudah nyaris rampung, tapi semangatku seperti menguap bersama semua harapan yang harus kutenggelamkan. Bimbingan terakhir sebelum sidang berlangsung datang. Pak Arfan tetap sopan dan profesional, tapi sorot matanya sudah tidak seperti dulu. Tidak ada lagi percikan hangat di dalamnya. Mungkin karena dia sedang menjaga diri, atau mungkin karena dia sedang menjagaku, dan aku mengerti. Tapi tetap saja, aku merasa seperti pecundang. Pecundang yang jatuh cinta pada sesuatu yang tak mungkin, lalu terluka karena mimpi yang bahkan tidak pernah sempat dimulai. Beberapa hari kemudian, aku duduk sendiri di ruang perpustakaan kampus. Di hadapanku ada dokumen persiapan sidang skripsi, tapi pikiranku melayang entah kemana. Aku ingat bagaimana awalnya aku merasa dipahami, merasa spesial, merasa dilihat bukan hanya sebagai mahasiswa tapi sebagai manusia. Ternyata, itu bukan berkah, tapi jebakan perasaan yang diam-diam menjeratku sendiri. Sore itu, saat aku berjalan ke parkiran, aku melihat Pak Arfan keluar dari gedung fakultas. Dia berjalan sambil mengangkat ponsel ke telinganya.
Entah kenapa aku berhenti melangkah. Ya, sayang, aku di kampus. Mau langsung ke stasiun? Ya, katanya pelan sambil tersenyum. Dia berjalan melewatiku tanpa sadar aku ada di sana. Tapi aku mendengar semuanya. Dan saat itu juga, aku tahu, aku tak akan pernah benar-benar bisa memiliki dirinya. Bahkan sepotong kecil pun. Aku pulang sambil menunduk, menyeka air mata yang diam-diam turun. Tak ada yang tahu betapa sakitnya menahan rindu pada seseorang yang tidak akan pernah jadi milikku. Dan saat aku mulai belajar menata hati yang porak-poranda, kenyataan baru kembali mengguncangku. Kabar itu datang dari grup mahasiswa angkatanku, sebuah pesan singkat yang dikirimkan teman sekelasku. Maya, dengar-dengar Pak Arfan mau pindah kampus. Ya, katanya mau ngambil posisi dosen tetap di Universitas Negeri di Bandung. Pesan itu membuat tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang beberapa kali, berharap itu hanya gosip biasa. Tapi sore harinya, saat aku mengambil berkas tanda tangan persetujuan sidang di ruang akademik, aku melihat sendiri surat internal yang sedang ditandatangani kepala program studi. Surat pengajuan mutasi, Arfan Setiawan, MC. Dunia rasanya berputar pelan. Jadi, ini bukan hanya tentang menjauh secara emosional, dia benar-benar akan pergi. Secara fisik, nyata, aku berjalan pelan keluar gedung. Sore itu hujan turun rintik-rintik, tapi aku tetap berdiri di dekat taman fakultas, tempat yang dulu pernah menjadi ruang bicara kami yang paling jujur. Dan entah keajaiban atau kutukan, tak lama kemudian Pak Arfan muncul dari arah yang sama. Payung hitam di tangannya, tas selempang tergantung di pundak. Dia menatapku kaget, lalu tersenyum kecil, seolah tak ingin terlihat berat. Kamu tahu? Ya, tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, suaraku tercekat. Kenapa enggak bilang langsung ke saya, Pak? Dia menatapku lama, lalu menjawab pelan, karena aku tahu kamu akan mencoba menahan, dan aku tidak boleh memberi alasan lagi untuk kamu tinggal di ruang yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Aku menggigit bibir bawahku, kuat-kuat, menahan perasaan yang meluap di dadaku. Kamu tahu, lanjutnya sambil menatap langit mendung, aku ingin kamu bebas. Bebas dari perasaan yang menyakitimu diam-diam. Bebas dari sesuatu yang kamu tahu tak akan pernah bisa kamu miliki. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai jatuh. Pak, saya baik-baik saja. Kok? Kataku pelan. Dia tersenyum, tapi sorot, matanya sendu. Alia, kamu kuat. Tapi tidak harus berpura-pura kuat. Aku minta maaf karena sudah membuatmu jatuh tanpa bisa menangkapmu. Hujan mulai turun lebih deras. Dan di antara derasnya hujan dan derasnya perasaanku sendiri, aku hanya bisa berkata dalam hati, kalau dia benar-benar pergi, apa aku masih bisa menyelesaikan semuanya tanpa dia, tanpa senyumannya, tanpa tatapan yang selalu membuatku merasa cukup. Aku tak tahu, tapi satu yang pasti, aku belum siap. Tapi hidup tidak menunggu kesiapan siapapun, termasuk hatiku. 2 hari setelah hujan di taman itu, surat resmi mutasi Pak Arfan diumumkan di grup dosen dan mahasiswa. Suasana kampus langsung ramai. Banyak yang menyayangkan kepergian beliau, terutama mahasiswa bimbingan. Karena semua tahu beliau dosen yang paling sabar, paling teliti, dan paling manusiawi. Dan aku hanya diam, menyembunyikan gejolak perasaanku di balik kalimat formal dan senyuman tipis. Selamat ya, Pak. Semoga sukses di tempat baru. Itu isi pesanku. Pendek, datar. Tapi butuh waktu 3 jam bagiku untuk memberanikan diri mengirimkannya. Pesannya dibalas 1 jam kemudian. Terima kasih, Alia. Tetap semangat. Iya, aku percaya kamu bisa menghadapi apapun. Dan di akhir pesan itu, ia menambahkan satu hal kecil, emoji senyum. Tapi bagiku, senyum itu terasa seperti perpisahan yang benar-benar memotong sisa harapan. Aku menutup layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Karena sekarang aku tahu, semua yang pernah ada akan benar-benar jadi masa lalu. 3 hari menjelang sidang skripsi, aku mulai goyah. Aku tak bisa tidur, tak bisa makan,
dan pikiranku kacau. Padahal ini momen yang seharusnya kupersiapkan dengan tenang. Tapi justru saat aku berada di titik akhir, orang yang paling ingin aku tunjukkan hasil perjuanganku justru akan pergi. Di malam yang sunyi, aku duduk di depan laptop sambil memandangi folder skripsiku. Semua bab sudah final, tapi hatiku masih kacau. Aku menangis pelan, bukan karena takut menghadapi sidang, tapi karena aku merasa kehilangan seseorang, bukan sebagai dosen pembimbing, bukan sebagai pengarah akademik, tapi sebagai seseorang yang diam-diam jadi pusat emosiku selama berbulan-bulan. Dan semakin aku menahan air mata itu, semakin terasa bahwa kepergian Pak Arfan bukan hanya memisahkan kami sebagai dosen dan mahasiswa, tapi juga menyayat bagian hati yang selama ini kututupi. Lalu aku sadar, aku tak punya pilihan selain melangkah. Meskipun hancur, meskipun belum sembuh, meskipun dia pergi tanpa pernah benar-benar kuucapkan cinta, aku harus kuat. Karena tidak ada lagi yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut akan pertanyaan dosen penguji, tapi karena ini hari penting. Dan untuk pertama kalinya, aku akan melewati semuanya tanpa dia. Aku mengenakan blus putih bersih dan rok panjang biru tua. Wajahku dirias ringan. Senyum tipis kupaksakan untuk menenangkan diriku sendiri. Tapi dalam hati, aku tahu aku sedang rapuh. Sangat. Sesampainya di kampus, teman-teman mengucapkan semangat dan salam sukses. Mereka tidak tahu bahwa jantungku tak hanya deg-degan karena sidang, tapi juga karena tidak ada lagi Pak Arfan yang menyambutku di pintu ruangan bimbingan. Menatapku tenang, lalu berkata, "Kamu bisa." Kini aku harus mengatakannya sendiri, untuk diriku sendiri. Saat giliran sidangku tiba, aku masuk ke ruangan dengan napas dalam-dalam. Dosen penguji menyambutku hangat. Aku menyampaikan presentasiku dengan cukup lancar. Suaraku stabil. Jawabanku tegas. Bahkan saat ditanya tentang teori dan hasil analisis, aku bisa menjawab tanpa ragu. Semua karena aku sudah berbulan-bulan menyiapkan ini. Tapi tetap saja, ada satu bangku kosong di ruang imajinasiku. Satu tempat yang seharusnya diisi oleh sosok yang paling berjasa dalam proses ini. Aku nyaris kehilangan fokus ketika salah satu penguji berkata, "Topik ini menarik sekali. Saya lihat bimbingan kamu cukup intens." "Ya," aku mengangguk, menahan napas. "Iya, Bu, Pak Arfan memang teliti orangnya." Lanjut sang dosen dengan nada menghargai. "Sayang sekali beliau pindah, tapi kamu beruntung pernah dibimbing beliau." Aku tersenyum kecil, menunduk. "Iya, aku beruntung, tapi juga aku terluka." Sidang akhirnya selesai, nilai diumumkan, dan aku dinyatakan lulus dengan pujian. Semua orang memelukku, menepuk bahu, memberi selamat. Tapi aku hanya ingin satu hal, duduk sendirian di taman kampus, tempat terakhir aku dan dia bicara dari hati ke hati. Di sana, aku membuka ponselku, mengetik pesan pendek. "Saya sudah sidang, Pak. Alhamdulillah lulus. Terima kasih atas semua bimbingannya. Semoga Bapak selalu bahagia, dimanapun berada." Pesan itu terkirim. Lama tak ada balasan. Tapi aku tidak menunggunya, karena kali ini, aku tahu. Aku tak lagi menunggu dia kembali. Aku hanya ingin mengucapkan perpisahan dengan hati yang utuh. Setelah pesan itu terkirim, aku menaruh ponsel di atas pangkuan dan menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Tak ada balasan. Dan aku pun tak berharap. Kali ini, sungguh, aku hanya ingin menutup lembaran itu dengan tenang. Beberapa hari berlalu, aku mulai mengalihkan fokusku ke kehidupan setelah sidang. Mengurus berkas yudisium, merancang rencana kerja, dan bahkan mulai melamar ke beberapa tempat. Tanpa kusadari, hidupku mulai bergerak, dan rasa sakit itu meski belum sepenuhnya hilang pelan-pelan mulai pudar. Aku mulai tersenyum tanpa pula-pula, makan tanpa kehilangan selera, tidur tanpa tangisan. Tapi justru saat aku mulai berhasil melupakan, dia muncul lagi. Sore itu aku
baru pulang dari kampus setelah mengambil toga. Di parkiran, saat sedang membuka helm, aku mendengar suara yang sangat familiar memanggil namaku. Alia, aku menoleh cepat, dan jantungku langsung berhenti berdetak. Pak Arfan. Dia berdiri di sana dengan kemeja abu-abu yang masih rapi, wajah yang tampak sedikit lebih lelah, tapi tetap dengan sorot mata yang aku kenal betul. Apa kabar? Tanyanya pelan. Aku bingung harus menjawab apa. Baik, Pak. Saya kira Bapak sudah di Bandung. Saya memang di sana. Tapi hari ini saya ke sini sebentar. Ada urusan di fakultas. Katanya sambil tersenyum tipis. Dan saya ingin mengucapkan selamat langsung. Aku menunduk, menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba menyerang. Terima kasih, Pak. Dia mengangguk. Lalu diam sejenak. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Katanya akhirnya. Sudah bisa tidur nyenyak. Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya menusuk. Karena hanya orang yang benar-benar memperhatikan yang akan menanyakan hal seperti itu. Aku mengangguk perlahan. Pelan-pelan belajar tenang. Belajar menerima. Kami berdiri beberapa saat dalam diam. Tak ada yang tahu harus bicara apa lagi. Lalu, tiba-tiba dia berkata, Alia, kamu tidak salah karena pernah merasakan itu semua. Aku juga tidak akan pernah menyesal karena pernah mengenalmu. Dadaku langsung sesak, tapi aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya juga nggak akan pernah menyesal pernah mengenal Bapak. Lalu dia melihatku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, hampir seperti bisikan. Selamat atas kelulusanmu. Kamu hebat, dan kamu pantas untuk bahagia dengan seseorang yang bisa mendampingi sepenuhnya. Air mataku hampir jatuh. Tapi ku tahan, aku harus kuat. Kali ini benar-benar kuat. Aku hanya mengangguk, lalu berkata, jaga diri. Ya, Pak. Dan untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum, lalu berbalik pergi. Aku berdiri di sana, mengikhlaskan sepenuhnya. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku sudah belajar mencintai tanpa harus memiliki. Dan aku pikir, itu akan cukup. Bahwa, dengan melepaskan dia secara baik-baik, luka di hatiku akan perlahan sembuh. Tapi ternyata, mengikhlaskan bukan berarti tidak merasa sakit. Justru, rasa sakit itu datang setelah semua perpisahan selesai, dalam bentuk yang sunyi dan diam-diam, menggigit lebih dalam. Seminggu setelah pertemuan terakhir itu, aku mulai sibuk mempersiapkan wisuda. Semua orang di rumah bahagia, Mama dan Papa bangga. Adikku menyiapkan bunga, dan aku tersenyum, mencoba menikmati keberhasilan yang seharusnya jadi momen membahagiakan. Hanya saja, dalam diamku, aku masih sering memikirkan satu hal. Mengapa seseorang yang tak pernah benar-benar jadi milikku bisa meninggalkan luka sedalam ini? Di malam menjelang hari wisuda, aku menerima sebuah email dari kampus. Subjeknya, surat rekomendasi akademik dosen, Arfan Setiawan. Ternyata Pak Arfan telah membuat surat rekomendasi untukku tanpa diminta dan bahkan mengajukan namaku sebagai salah satu kandidat penerima beasiswa pasca sarjana. Aku membaca surat itu dengan tangan bergetar. Di sana tertulis kalimat terakhir yang membuatku menangis dalam diam. Saya yakin, Alia tidak hanya cerdas dan rajin, tapi juga memiliki kedewasaan emosional yang akan membawanya jauh kemanapun ia pergi. Dialah salah satu mahasiswa terbaik yang pernah saya bimbing dalam segala arti. Segalanya seolah kembali berputar di kepalaku. Senyumannya, cara dia menatap, tatapan hangat yang dulu membingungkanku dan kini hanya jadi kenangan. Paginya, aku berdiri mengenakan toga, kamera dan bunga di sekelilingku. Semua orang tersenyum, tapi aku sedikit bergetar saat berjalan ke podium. Karena di tengah kerumunan, di antara ratusan wajah bahagia, aku melihat seseorang berdiri diam di kejauhan. Pak Arfan, dia berdiri di luar pagar pembatas wisudawan, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tak membawa kamera, tak membawa bunga, hanya berdiri diam dan tersenyum ke arahku. Dan saat mata kami bertemu, aku tahu, mungkin dia memang tidak bisa bersamaku, tapi dalam diamnya,
Dia hadir di hari yang paling penting dalam hidupku. Aku menahan air mata saat berjalan ke atas panggung. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu. Ada cinta yang tidak ditadirkan untuk dimiliki, tapi tetap akan tinggal selamanya di hati. Dan setelah hari itu, aku benar-benar tahu. Waktunya tiba, waktunya melangkah. Bukan dengan luka, tapi dengan penerimaan, tawaran. Beasiswa pasca sarjana yang direkomendasikan oleh Pak Arfan akhirnya kukabulkan. Lokasinya di Yogyakarta, jauh dari kampus lama, jauh dari semua kenangan yang pernah membuatku hampir menyerah. Tapi mungkin, justru itu yang kubutuhkan. Jarak yang cukup luas agar luka bisa sembuh tanpa terganggu oleh bayangan. Mama sempat bertanya, "Kamu yakin gak mau istirahat dulu setahun? Baru aja lulus." Loh, tapi aku hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau aku berhenti sekarang, aku takut gak kuat untuk mulai lagi. Ma, aku mau terus jalan." Sebelum hati ini balik melemah. Dan begitulah aku berangkat. Dengan koper berisi baju dan semangat baru, juga dengan satu folder kecil yang kusembunyikan di antara dokumen penting, surat rekomendasi dari seseorang yang tak akan pernah kutemui lagi dengan cara yang sama. Hari-hariku di kota baru berjalan pelan, tak seintens kampus lama, tapi cukup sibuk untuk membuatku tak lagi tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku bertemu teman-teman baru, dosen baru, tempat baru. Tak ada yang tahu kisah lama yang pernah membuatku hampir hancur. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa menyenangkan. Namun ada satu malam, di tengah tugas kuliah dan suara hujan yang turun deras, aku membuka email lama sekadar mengecek. Dan tanpa kuduga, ada satu pesan baru masuk dari Arfan Setiawan, subjek hanya sekadar menyapa Alia. "Aku dengar kamu sudah mulai kuliah pasca sarjana. Selamat." "Ya, aku tidak akan bertanya kabarmu, karena aku yakin kamu baik-baik saja. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu pernah jadi bagian penting dalam hidup seseorang yang tak bisa memiliki kamu. Dan itu akan selalu jadi hal yang kuceritakan pada diriku sendiri. Saat aku mulai lupa bagaimana rasanya kagum pada seseorang yang hanya bisa kupandangi dari jauh. Semangat, Alia, kamu akan baik-baik saja." Lebih dari sekadar baik, aku membaca email itu dengan tenang. Kali ini, tanpa air mata, tanpa dada yang sesak, hanya dengan senyum kecil yang penuh penerimaan. Karena memang benar, aku akan baik-baik saja. Dan cinta meski tak berbalas dalam bentuk kebersamaan bisa tetap indah dalam bentuk kenangan yang dijaga dengan penuh hormat. Dan justru saat aku tak lagi mengejar apapun selain kedamaian, semesta perlahan membuka pintu baru yang tak pernah kuharapkan sebelumnya. Namanya Raka. Kami pertama kali bertemu di ruang baca fakultas, ketika aku tanpa sengaja menjatuhkan setumpuk jurnal saat sedang terburu-buru. Raka membantuku mengumpulkannya, sambil tersenyum dan berkata pelan, "Hati-hati, kadang yang kita buru-buru justru yang paling bikin jatuh." Aku tersenyum samar waktu itu, belum berpikir apa-apa. Tapi sejak saat itu, Raka sering muncul entah sengaja atau kebetulan di tempat-tempat yang sama denganku. Tak lama, dia jadi teman diskusi yang menyenangkan. Kadang tentang materi kuliah, kadang tentang hal-hal kecil seperti lagu yang sedang didengar atau film yang membuatnya menangis. Dan berbeda dari dulu, kali ini aku tak merasa terikat oleh bayangan masa lalu. Raka tidak datang dengan kejutan, tidak juga dengan karisma yang menyilaukan. Tapi kehadirannya tenang, konsisten, dan nyata. Dia tidak pernah membuatku bertanya-tanya, apakah aku cukup? Karena setiap kali kami bicara, dia membuatku merasa dilihat apa adanya. Suatu malam, kami duduk berdua di bangku taman kampus, ditemani teh hangat dari kantin kecil dekat gerbang. "Alia," katanya sambil menatap langit, "aku gak tahu kamu pernah melalui apa sebelum ini. Tapi, aku gak pernah maksa kamu cerita." Aku menoleh, menatapnya. "Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Lanjutnya, aku akan tetap di sini, meski kamu belum sepenuhnya siap membuka pintu." Perkataannya membuat dadaku hangat. Bukan karena jatuh cinta yang meledak-ledak, tapi karena
ketenangan yang tak kutemukan dimanapun sebelumnya. Aku menatap cangkirku, lalu berkata pelan, aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang tak bisa kupunya. Dan itu butuh waktu lama untuk bisa kubicarakan tanpa menangis. Raka mengangguk, tak berkata apa-apa, tapi genggamannya di cangkirku yang mulai dingin cukup untuk menjawab semuanya. Malam itu, aku tidak memberi janji, tidak juga membuka hati sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Mungkin, cinta yang baru tak harus menggantikan yang lama. Ia hanya perlu hadir, tanpa meminta kita melupakan apa yang telah membentuk kita. Dan perlahan, aku mulai tumbuh dari tempat yang dulu kupikir akan selamanya jadi kuburan luka. Raka tidak terburu-buru, dia tidak menagih jawaban, tidak menuntut perasaan. Dia hanya ada, menemani, mendengarkan, dan itu lebih dari cukup. Karena untuk seseorang yang pernah tersesat dalam cinta yang tak bisa dimiliki, hadirnya ketenangan jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 janji. Hari-hari bersamanya terasa ringan. Kami tidak saling bergantung, tapi saling mendukung. Aku mulai bisa tertawa lepas tanpa takut mengingat sesuatu. Aku mulai percaya lagi bahwa cinta bisa tumbuh tanpa rasa bersalah, tanpa luka yang harus terus dijahit setiap hari. Suatu siang, setelah kelas selesai, Raka menemaniku ke toko buku bekas di pojok Malioboro. Saat aku sedang asyik membolak-balik halaman novel, dia menyodorkan satu buku kecil yang lusuh. Ini bagus, katanya, tentang orang yang jatuh cinta, tapi sadar bahwa dia harus sembuh dulu sebelum mencintai balik. Aku menerimanya. Di dalam sampul depan, ada catatan tangan dari pemilik sebelumnya. Kadang kita harus menyembuhkan diri bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri supaya saat cinta datang lagi, kita bisa menerimanya dengan utuh, bukan dengan takut. Aku menatap tulisan itu lama. Raka memandangku sejenak, lalu bertanya pelan, kamu takut? Aku menggeleng. Dulu iya, sekarang aku lebih siap. Dia tersenyum. Tak ada kata cinta di antara kami saat itu, tapi aku tahu, rasa itu perlahan tumbuh dari tempat yang benar, bukan karena pelarian, bukan karena kosong, tapi karena aku akhirnya berdiri di atas kakiku sendiri dan bukan dalam bayangan siapapun. Malam harinya, aku membuka kembali email lama dari Pak Arfan. Kali ini tanpa rasa bersalah, tanpa tangis, tanpa rindu yang menyakitkan. Hanya rasa terima kasih dan damai. Lalu aku menutup laptopku, menyalakan lampu tidur, dan berkata dalam hati, terima kasih karena pernah mengajarkanku mencintai dalam diam. Tapi kini aku siap untuk mencintai dengan suara, dengan langkah nyata, dengan masa depan yang mungkin. Dan di malam sunyi itu, sebelum tidur, aku menyalakan laptop dan membuka halaman kosong. Bukan untuk tugas atau laporan kuliah, tapi untuk sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam. Aku ingin menulis surat, bukan untuk Pak Arfan, bukan juga untuk Raka, tapi untuk diriku sendiri, diriku yang dulu. Hai, Alia, aku tahu kamu sedang kesepian saat itu. Kamu merasa rapuh, dan saat seseorang datang memberi cahaya kecil, kamu mengejarnya seolah dia satu-satunya terang. Aku tahu kamu menyimpan banyak rasa, menyayangi diam-diam, mendoakan dalam hening, dan memikul luka tanpa pernah berani meminta sembuh. Tapi hari ini, aku ingin bilang, kamu sudah melewatinya dengan sangat baik. Kamu tidak salah karena mencintai, tidak lemah karena menangis, dan kamu luar biasa karena mampu melepaskan. Meski kamu masih ingin menggenggam, sekarang aku di sini, di titik yang kamu kira tidak akan pernah bisa kamu capai. Aku bahagia, aku damai, dan aku mencintai dengan tenang, tanpa takut, tanpa luka. Terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah. Aku bangga padamu, Alia, yang akhirnya bisa tersenyum tanpa beban setelah menuliskan semuanya. Aku menutup laptop perlahan. Tak ada air mata malam itu, hanya pelukan dari dalam diri sendiri hangat dan tulus. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda, seperti ada sesuatu yang selama ini mengganjal di dada, akhirnya terangkat. Seperti jendela hati yang dulu tertutup rapat,
kini terbuka perlahan, membiarkan cahaya masuk. Dan saat aku menatap bayanganku di cermin, aku tahu, aku bukan lagi Alia yang sama. Aku adalah Alia yang telah melewati badai dan belajar menari di bawah hujan. Dan seperti hidup yang sering memainkan ironi dengan lembut, aku mendapat undangan reuni kecil dari kampus selama tempat segalanya pernah dimulai. Dan nyaris membuatku menyerah. Awalnya aku ragu. Tapi rasa penasaran dan semacam keberanian baru yang tumbuh di hatiku membuatku memutuskan untuk hadir. Bukan untuk mencari siapa-siapa, tapi untuk bertemu dengan versi diriku yang pernah hidup di tempat itu. Sore itu, aku melangkah ke halaman kampus yang masih sama. Bangku taman yang kukenal, lorong gedung yang membawa banyak kenangan, dan semilir angin yang entah kenapa membawa aroma masa lalu. Aku berbincang dengan beberapa teman lama, tertawa kecil saat mengenang kisah skripsi, dan berterima kasih dalam hati bahwa aku telah melalui semuanya. Lalu, tanpa rencana, tanpa aba-aba, aku melihatnya, Pak Arfan. Dia berdiri di dekat sudut taman, berbicara dengan salah satu dosen senior. Rambutnya terlihat sedikit lebih beruban, tapi cara dia berdiri, tenang dan tegap, tetap sama. Sekilas, matanya berkeliling, lalu berhenti padaku untuk sesaat. Dunia seperti kembali diam, tapi kali ini tidak menyakitkan, tidak menyesakan. Dia mendekat, menyapaku sopan. Alia, aku tersenyum hangat. Selamat sore, Pak. Kami bicara beberapa menit, ringan, sekadar bertukar kabar. Tak ada kalimat yang terlalu dalam. Tak ada tatapan yang menggantung harapan. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling mengisi ruang hati, kini berdiri sebagai kenangan yang sudah tertata rapi. Saya dengar kamu kuliah lagi di Yogyakarta. Katanya, aku mengangguk. Iya, Pak, dan saya senang ada di sana. Dia tersenyum. Saya senang dengarnya. Kamu terlihat lebih bahagia sekarang. Dan, kali ini, aku bisa menjawab dengan jujur. Saya memang bahagia. Pak, kami saling diam sejenak. Lalu dia berkata pelan, terima kasih, karena dulu pernah hadir di hidup saya dengan cara yang begitu tulus. Hatiku hangat, tapi bukan karena ingin memiliki kembali melainkan karena akhirnya, kisah kami selesai dengan indah, tanpa harus dimiliki, tanpa harus dilupakan, hanya diterima. Lalu aku pamit, berjalan meninggalkannya dengan langkah ringan, dan di luar gerbang kampus, Raka sudah menunggu sambil membawa 2 gelas es kopi. Lama banget. Godanya ringan. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Baru saja menyelesaikan bab terakhir dari kisah lama. Dia tidak bertanya lebih jauh. Dan aku senang. Karena sekarang aku tak perlu menjelaskan masa lalu untuk bisa menjalani masa depan. Karena Raka tidak datang untuk menambah luka yang lama. Dia hadir untuk menemaniku menulis cerita yang baru dari lembaran yang bersih, dengan hati yang utuh. Beberapa bulan setelah reuni itu, kami duduk berdua di pelataran kosku. Langit sore menguning keemasan. Suara azan dari masjid terdekat terdengar, pelan, mengiringi detik-detik yang tenang. Alia, kata Raka pelan, aku tahu kamu pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi aku juga tahu, sekarang kamu berdiri paling tegak dibanding siapapun yang pernah aku temui. Aku menatapnya lama. Tak ada air mata, hanya rasa syukur. Aku pernah mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki. Dan kini, aku mencintai seseorang yang memilih untuk tetap tinggal, tanpa memintaku jadi orang lain. Hari-hari bersamanya tidak selalu sempurna. Tapi justru karena itu, aku merasa nyata. Karena dia tak datang membawa keajaiban, tapi hadir sebagai ruang aman yang membuatku berani jati diri sendiri. 1 tahun kemudian, di sebuah surat kecil yang kuberi padanya saat ulang tahunnya, aku menulis, aku pernah mencintai dalam diam, tapi denganmu, aku belajar mencintai dalam kehadiran. Terima kasih telah memilih berjalan bersamaku, bukan karena aku sempurna, tapi karena kamu tahu aku pernah patah. Dan tetap kamu genggam tanganku. Cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama membuat hati kita bergetar, tapi tentang siapa yang bertahan saat hati kita belajar tumbuh kembali.
Dan disinilah aku hari ini masih bersama Raka. Masih melangkah pelan, tapi pasti bukan lagi sebagai gadis yang menyimpan cinta rahasia, tapi sebagai wanita yang telah sembuh dan berani mencintai sepenuhnya. Karena cinta sejati, bukan siapa yang kita tunggu, tapi siapa yang tetap memilih tinggal. Tama, terima kasih telah mengikuti kisah dosen pembimbingku. Ternyata suami orang, tapi kenapa dia selalu menatapku seperti itu? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya.